Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Aksi brutal pemain Myanmar. Marcelino Ferdinand hampir cedera parah. PSSI angkat bicara. Arhan Kakak ukir rekor fantastis. Debutan termuda Timnas Indonesia yang siap guncang Asia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Aksi brutal pemain Myanmar. Marcelino Ferdinand hampir cedera parah. PSSI angkat bicara. AFF 2024 baru saja dimulai, tetapi sebuah insiden yang mencoreng nilai fair play terjadi dalam laga pembuka grup B antara Timnas Indonesia melawan Myanmar. Perhatian publik ini tertuju pada tindakan kontroversial salah satu pemain Myanmar, Hein Pyo Win, yang nyaris mencederai bintang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Insiden terjadi ketika Marcelino terjatuh di pinggir lapangan akibat duel fisik. Secara tiba-tiba, Hein Pyo Win melepaskan tendangan keras dengan sengaja mengarahkan bola ke kepala Marcelino yang sedang berada di tanah. Tindakan ini memicu amarah dan kekecewaan, baik di kalangan pemain maupun ofisial Timnas Indonesia. Exco PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas menyampaikan rasa kecewa mendalam terhadap aksi kasar tersebut. Menurutnya, perilaku seperti itu tidak hanya melanggar prinsip olahraga, tetapi juga berpotensi menghancurkan karir seorang pemain. Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Sepak bola adalah tentang masa depan, baik bagi pemain maupun negara yang mereka wakili. Tindakan seperti ini sama saja mencederai cita-cita seorang pemain. Harusnya, kita semua berpikir bagaimana menjaga keselamatan di lapangan, bukan justru merusaknya, ujar Arya Sinulinga. PSSI serukan fair play di ASEAN. Arya juga menekankan pentingnya membangun atmosfer pertandingan yang menjunjung tinggi nilai sportivitas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, insiden ini menunjukkan bahwa masih ada pihak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya fair play dalam sepak bola. Kami berharap, ke depan suasana pertandingan bisa lebih menjunjung nilai sportivitas. Sepak bola seharusnya menjadi ajang yang menyatukan, bukan mencederai. Kami kecewa dengan tindakan kasar yang ditunjukkan oleh pemain Myanmar. Ini adalah pelajaran untuk semua tim agar lebih bijaksana di lapangan, tambah Arya. Ia juga mengingatkan bahwa Timnas Indonesia sendiri harus tetap menjaga nilai-nilai fair play, meskipun menghadapi provokasi atau tindakan tidak sportif dari lawan. Sepak bola, menurutnya, bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga bagaimana cara meraihnya dengan cara yang benar. Indonesia tetap tangguh, raih kemenangan perdana. Meski sempat diwarnai insiden tak mengenakan, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting di laga pembuka. Gol sematawayang Asnawi Mangkualam menjadi penentu kemenangan Garuda atas Myanmar dengan skor akhir 1-0. Gol ini lahir dari tendangan keras Asnawi yang tak mampu dihalau kiper lawan, membawa 3 poin penting bagi Indonesia. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara grup B, di bawah Vietnam yang unggul selisih gol. Setelah sukses menaklukkan Myanmar, skuad asuhan Shin Tae-yong kini fokus menghadapi pertandingan berikutnya melawan Laos. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk mengamankan tiket ke babak semifinal, sebelum bertemu lawan tangguh lainnya, Vietnam. Marcelino Ferdinand, fokus pada permainan, bukan insiden. Marcelino Ferdinand, yang menjadi korban dalam insiden tersebut, tetap menunjukkan kedewasaannya. Dalam wawancara singkat, ia menegaskan bahwa fokusnya adalah membantu timnas meraih hasil terbaik, bukan pada kejadian yang tidak sportif di lapangan. Insiden seperti itu tentu tidak menyenangkan, tapi saya memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah timnas Indonesia bisa menang dan memberikan kebanggaan bagi negara, ujar Marcelino. Bintang muda yang dikenal dengan teknik olah bolanya yang ciamik ini berharap semua pihak dapat lebih menjunjung nilai sportivitas. Ia juga berterima kasih atas dukungan dari rekan setim, pelatih, dan para pendukung yang selalu memberi semangat. Langkah berikutnya di AFF 2024. Setelah kemenangan atas Myanmar, Timnas Indonesia menghadapi jadwal padat dengan laga melawan Laos dan Vietnam. Pertandingan melawan Laos diharapkan menjadi ajang pembuktian konsistensi Garuda untuk meraih 3 poin tambahan. Sementara itu, laga melawan Vietnam diprediksi akan menjadi duel sulit, mengingat Vietnam adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Pelatih Shin Tae-yong tetap optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Ia percaya dengan kerja keras dan fokus tinggi,
Indonesia mampu melaju jauh di turnamen ini. Kami akan terus bekerja keras. Setiap pertandingan adalah tantangan baru. Saya percaya dengan para pemain. Mereka akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, kata Shin Tae-yong. Dengan kemenangan pertama yang sudah diraih, fokus timnas Indonesia kini adalah mempertahankan performa terbaik dan terus menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju kesuksesan. Akankah timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif di AFF 2024? Semua mata kini tertuju pada perjuangan Garuda yang bertekad membawa kejayaan kembali ke tanah air. Mari kita dukung bersama. Arhan Kakak ukir rekor fantastis. Debutan termuda timnas Indonesia yang siap guncang Asia. Sejarah baru tercipta dalam dunia sepak bola Indonesia. Arhan Kakak, seorang talenta muda berbakat, kini resmi menyandang status sebagai pemain termuda yang melakukan debut bersama timnas Indonesia. Dalam laga pembuka grup B Piala AFF 2024 melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, Arhan turun ke lapangan pada usia 17 tahun, 3 bulan, dan 7 hari. Prestasi ini sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Ronaldo Kuateh, yang mencatatkan debutnya di usia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Bagi Arhan, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah pembuktian nyata bahwa ia siap membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola Asia, bahkan dunia. Rekor tersebut tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga menegaskan bahwa regenerasi pemain muda di timnas Indonesia berjalan semakin baik. Arhan kini menjadi simbol penting bagi pembinaan usia muda sepak bola nasional yang semakin menonjol. Talenta muda yang lahir dari keluarga pesepak bola. Arhan Kakak bukanlah sosok yang asing di dunia sepak bola, terutama bagi mereka yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia lahir dari keluarga yang sangat dekat dengan dunia olahraga ini. Ayahnya, Purwanto, adalah mantan pesepak bola nasional yang memiliki karir gemilang pada masanya. Sebagai seorang ayah sekaligus mentor, Purwanto menjadi inspirasi utama bagi Arhan dalam menapaki jalur sepak bola profesional. Sejak kecil, Arhan sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap olahraga ini. Ia sering bermain sepak bola di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dan bakatnya mulai terlihat ketika ia bergabung dengan akademi lokal pada usia 10 tahun. Kemampuannya yang berkembang pesat membuatnya dilirik oleh klub profesional. Tak butuh waktu lama bagi Arhan untuk bergabung dengan Persis Solo, salah satu klub Liga 1 Indonesia yang memberikan perhatian besar pada pembinaan pemain muda. Pada usia 15 tahun, Arhan mencetak sejarah baru di Liga 1. Ia menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi tersebut, mencatatkan debutnya pada usia 15 tahun, 7 bulan, dan 2 hari. Prestasi ini langsung menjadi sorotan, dan banyak pihak memprediksi bahwa Arhan akan menjadi salah satu pemain andalan masa depan Indonesia. Debut di Piala AFF, awal perjalanan menuju puncak. Kesempatan untuk tampil di Piala AFF 2024 menjadi langkah besar bagi Arhan Kakak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kepercayaan besar kepada Arhan untuk mengisi lini depan dalam laga melawan Myanmar. Meski baru pertama kali bermain di level senior, Arhan dipasang sebagai starter, berkolaborasi dengan Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka di lini serang. Tampil di ajang bergengsi seperti Piala AFF tentu bukan hal mudah, terlebih bagi pemain muda seperti Arhan. Namun, ia menunjukkan ketenangan dan keberanian dalam bermain. Selama babak pertama, Arhan kerap membuat pergerakan berbahaya di depan gawang lawan. Meski belum mencetak gol, kontribusinya dalam membuka ruang dan memberikan tekanan pada pertahanan Myanmar patut diapresiasi. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk menarik Arhan di babak kedua, memberinya waktu untuk beristirahat dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. Meski penampilannya singkat, debut ini menjadi momen bersejarah yang akan selalu diingat oleh Arhan, keluarganya, dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Dari bintang muda ke aset masa depan timnas. Perjalanan Arhan di dunia sepak bola profesional tidak lepas dari keberhasilan program pembinaan usia muda yang semakin membaik di Indonesia. Sebelum tampil di timnas senior, Arhan sudah menjadi bintang di berbagai kelompok usia. Ia memperkuat timnas Indonesia U16, U17, dan U19 dengan catatan prestasi yang mengesankan di setiap level. Pada Piala Dunia U17 2023, Arhan menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia. Meskipun Garuda Muda tidak melangkah jauh di turnamen tersebut, Arhan berhasil mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya. Tak hanya itu, ia juga tampil di Toulon Cup 2024
sebuah turnamen bergengsi yang menjadi panggung bagi pemain muda berbakat dunia. Arhan dikenal sebagai penyerang yang serba bisa. Ia memiliki kecepatan, teknik tinggi, dan insting mencetak gol yang tajam. Namun, yang paling menonjol dari dirinya adalah mentalitas dan kedewasaan dalam bermain. Sebagai pemain muda, Arhan tidak mudah tertekan oleh ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya. Ia selalu fokus untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi tim. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.